Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat terhormati pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, kemudian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita memperingati Hari Jadi Kabupaten Rokan Hilir ke-21. Berarti Rokan Hilir sudah berumur 21 tahun. Sesungguhnya, kalau kita baca dalam sejarah, memperjuangkan Kabupaten Rokan Hilir ini sejak tahun 1956. Saya baca dalam sejarah, sejak tahun 1956 sudah kita perjuangan, tapi baru terwujud pada tahun 1999. Begitu lamanya. Cita-cita yang demikian ini sekarang sudah terwujud Kabupaten Rokan Hilir. Sekarang sudah menjadi berapa kecamatan? 18. 18. Sudah 18 kecamatan. Kalau dulu Kabupaten Rokan Hilir 3 kecamatan, Kubu, Bangko, Tanah Putih. Sekarang sudah 18 kecamatan. Begitulah perkembangan. Nah, ini perkembangan ini nanti tahun-tahun yang akan datang masih berkembang. Termasuk juga dulu Sumatera. Mungkin kalau Bapak tidak ingat, kalau saya ingat, Sumatera ini mula-mula Indonesia merdeka satu provinsi, Provinsi Sumatera, ibu kota Medan. Gubernur pertamanya adalah Mr. Muhammad Amin. Kalau saya ingat, karena saya sudah berumur 80 tahun. Sudah 80 tahun umur, tahun 1940. Waktu agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua, semua kita ingat. Apalagi waktu itu termasuk mak saya dan 2 adik saya, Maryuni Ma'mun dan Jaharnah Ma'mun, itu ditawan oleh Belanda di Tanah Putih. Ditangkap oleh Belanda, dibawa ke Tanah Putih. Minta supaya ayah saya menyerah. Ayah saya itu kepala desa Bangko Kanan, merangkap wakil camat militer. Camat militernya Abdullah Sukup. Nah, ayah saya. Belanda minta waktu itu supaya ayah saya menyerah. Tapi ayah saya tidak mau menyerah, tetap bertahan. Akhirnya mak saya dilepas oleh Belanda. Itu sejarah-sejarah yang tidak. Di dalam memperjuangkan Kabupaten Rokan Hilir ini juga lama baru terwujud, baru terwujud. Kata salah, saya sudah 21 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu. Waktu itu saya juga ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Saya waktu itu ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Rokan Hilir minta menjadi kabupaten yang terdiri daripada Kecamatan Bangko, Kecamatan Kubu, Kecamatan Tanah Putih. Bengkalis keberatan. Bengkalis tidak mau melepas Kecamatan Kubu, Bangko, Tanah Putih, tidak mau melepas, keluar dari Kabupaten Bengkalis. Tapi begitu giginya tokoh-tokoh kita waktu itu memperjuangkan, akhirnya terwujud. Karena ini sudah terwujud, sekarang apa langkah kita? Ini mohon maaf ya Pak. Ini mohon maaf ya, apa langkah kita? Langkah kita sekarang bagaimana kita membangun Kabupaten Rokan Hilir yang bagus. Dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, dari segi kesehatannya. Itu yang perlu kita bangun bersama-sama Kabupaten Rokan Hilir ini. Untuk membangun ini memerlukan dana. Memerlukan dana. Tanpa dana tidak akan bisa membangun. Macam mana membangun dana tidak ada? Kalau hanya APBD Rokan Hilir, saya kira tidak cukup ya Pak Ketua. Saya kira tidak cukup. Sekarang berapa APBD Rokan Hilir? 5,8. Berapa? 1,8 triliun. Itu merosot Pak. Sebab saya pernah jadi bupati. Merosot.
Waktu saya jadi bupati pernah 3,6 triliun. Nah, ini yang harus kita berjuang kembali supaya pusat itu jangan semena-mena. Kita jangan takut melawan pusat. Saya juga melawan pusat juga, ya kan? Nah, berapa kali saya melawan pusat itu? Saya ingat Pak, waktu itu pernah pusat mengatakan, pernah Pak, penerimaan pegawai negeri harus S1. Ini ketua DPRD-nya harus S1. Saya hitung-hitung di Kabupaten Rokan Hilir, S1 ini tak banyak anak-anak orang kampung. Banyak orang kota. Yang lucunya lagi, mohon maaf saja, didatangkan dari Sumatera Utara, didatangkan dari Sumatera Barat. Oh, ini saya tahu bukan orang Rokan Hilir, nama saja orang Rokan Hilir. Mengapa pula orang lain jauh-jauh dari Sumatera Utara datang ke sini? Maaf saja kalau harus kita. Kenapa pula dia bukan? Waktu itu saya bertahan dengan itu. Kami Rokan Hilir tidak akan menerima pegawai selagi hanya tamat S1. Saya minta SMA. Ingat itu Pak. Nah, kita jangan takut Pak Ketua. Jangan takut melawan orang pusat. Demi untuk saya akan bantu nanti Pak. Saya kemarin jumpa Pak Murdoko, Kepala Staf Presiden, mau berangkat sini. Nah, saya dah ada beritahu. Dia nelpon saya, jumpa dulu, panas. Saya tak ada jumpa apa dengan saya Pak. Saya ini kan mantan narapidana. Tak ada masalah dia Pak. Yang begini-begini ini Pak. Bagaimana memperjuangkan dana-dana APBN. Seharusnya kita ini dana 1,8 tadi ya? Tidak bisa 1,8, kita penghasil minyak. Ini Pak, berdasarkan survei saya tanya kemarin dengan Cekrol, ini minyak di darat Sinabung Badan ini, mulai dari Jumrah, Pematang Tombak, boleh Rantu Bais Pak, Rantu Bais sampai ke Pematang Tombak, dari Pematang Tombak sampai ke Sinabung. Itu minyaknya kalah nanti Bengkalis, kalah dulu. Kali ini sudah dibuka oleh Caltek, oleh Cekrol, kalah. Yang ini harus kita siapkan tenaga kita untuk membangun. Harus kita siapkan tenaga kita bagaimana merebut dana itu. Sebab kita dapat dana perimbangan 15%. 9%. 9% untuk provinsi, 6% untuk bidang. Nah, kalau tidak lagi, sekarang aja berapa dari 1,8 triliun. Seharusnya 3,6 triliun. Seharusnya. Lawan pusat itu Pak. Anggota DPRD jangan takut. Saya aja rakyat biasa tak takut, apalagi anggota DPRD. Ini mohon maaf. Demi untuk bagaimana Kabupaten Rokan Hilir bisa maju. Pertama maju. Saya kemarin keliling-keliling Pak, di Kabupaten Rokan Hilir. Cantik Pak, tapi laut sudah cantik, semua sudah bagus. Nah, cuma tinggal kita menambah bangun. Coba betul ya, menambah bangun. Di tepi laut sana kalau saya tengok-tengok kemarin cuma kantor saja. Nah, kalau kantor saja berarti cuma tak ramai. Kalau kantor saja paling-paling dari jam 8 sampai jam 2, katanya jam 4 sekarang sudah tutup. Bagaimana membangun perumahan penduduk di daerah sana? Kita perjuangkan. Ada rumah namanya Rumah Layak Huni. Mengapa tidak kita perjuangkan Rumah Layak Huni yang ke pusat tersebut? Saya kemarin Pak di Sukamiskin, kebetulan saya kenal namanya Didin, orang Purwakarta, juga sama-sama narapidana di sana. Sekarang tak narapidana lagi, sudah mantan, jadi disebut mantan-mantan. Saya ikut memperjuangkan Kabupaten Purwakarta tersebut dapat dana. Ya, kita perjuangkan, bisa kita perjuangkan Pak. Tinggal cara kita lagi. Cara kita lagi harus kita perjuangkan bagaimana kita bisa mencapai 5 triliun Kabupaten Rokan Hilir ini. Yang hanya 1,8 triliun.
Kita penghasil minyak terbesar, nanti ini kalah nanti minyak duri Pak. Jadi dari Sinabo ini kalah minyak duri yang dari Bentayan Pematang Batu Hampa sampai ke Sinabo ini itu kalah Pak. Nah ini masih banyak hal-hal yang kita kekurangan kepada orang. Masih banyak penduduk kita yang miskin ya Pak. Saya Pak di Sukamiskin tiba-tiba masuk telepon, siapa orangnya? Itu dia SMS. Saya sebut orang perempuan. Saya dari Kabupaten Depak, dari Bagas Jati. Tolong kirim ke Pak saya duit untuk beli beras. Itu tak lihat itu dia juga. Kok ini orang terbalik? Seharinya dia membantu saya karena saya dalam penjara. Kok dia saya dalam penjara dia minta bantu? Ini salah betul ini. Nah, ini Pak Ketua. Paham maksudnya? Paham. Mari kita saya bantu ini. Paham ya? Pak Bupatinya kita bantu. Terus sama-sama berjuang. Saya insya Allah di pusat masih banyak kenalan. Biarpun masuk penjara, sering juga orang pusat penjara tempat saya Pak. Saya dalam penjara di Sukamiskin. Saya ada masuk penjara di Sukamiskin Pak, tak pernah tidur di penjara. Saya di penjara itu 1,5 meter kali 3 meter. 10 menit Pak. Ada rasa rutin namanya. 10 menit itu emak kita ini mati ni. Kamarnya kecil, pintunya kecil. Ini tak bernapas. Tapi alhamdulillah ada rasa rutin namanya. Langsung dikeluarkan saya tidur di kamar. Dan dari situ saya tak pernah lagi tidur situ. Saya selama di Sukamiskin tidur di rumah sakit. Asal ditanya orang sakit. Ya demi keselamatan ya Pak. Demi keselamatan. Bapak nanti begitu juga. Bapak juga harus begitu. Tidak lah. Nah, maksud saya Bapak harus begitu itu bukan macam saya tadi. Dalam rangka Bapak memperjuangkan bagaimana dana pusat itu masuk, Bapak jangan jujur. Jujur akan dapat Pak. Harus bohong-bohong dikit. Jangan banyak bohong. Besar enak. Kemudian juga harus digertak orang pusat itu. Kalau Tuhan tidak mau mengasih kami dana banyak karena kami penghasil minyak yang besar, kami merdeka sendiri. Takut orang pusat. Takut orang pusat. Tak mungkin kita merdeka ya Pak ya. Kita tentara ada. Pusat banyak tentara mati kita dia. Cuma gertak saja, benar. Kami kemarin ekonomi di Sukamiskin itu Pak, Gubernur Sumatera ini 7, Gubernur Sumatera kan 10, 7 dalam penjara Sukamiskin Pak. Habis Gubernur Sumatera itu masuk penjara. Iya Pak. Dan saya yang tertua. Yang tertua di Sukamiskin itu saya. Umur saya 80 tahun. Nah, sekarang di sini mungkin saya juga yang tua. Ya. Jadi orang itu menganggap kadang-kadang saya disuruh ceramah. Coba Pak Gubernur di Sukamiskin orang masih panggil saya Gubernur ya kan? Gubernur Kepulauan Riau baru masuk. Gubernur Kepulauan Riau baru masuk Pak. Baru 2 bulan lagi masuk. Sampai ke buka pintu penjara itu dia telepon. Assalamualaikum. Siapa itu Pak? Nurdin mana dia? Nurdin dari Kepulauan Riau. Saya Gubernur Kepulauan Riau. Apa kabar Kepulauan Riau? Masih maju. Nanti saya datang sana Kepulauan Riau kalau saya dah keluar. Nak saya ini dibuka penjara Pak. Mengapa buka penjara? Saya masih penjara juga sama Bapak. Jadi banyak gubernur itu masuk penjara. Pak Gubernur Sumatera 8 dari 10 gubernur Sumatera 8 masuk penjara. Jadi karena sudah banyak lebih dari separuh, saya pun tak bisa boleh begini nak buat menang. Makanya dapat dari 10 bukan masuk 8 penjara. Berarti kita menang. Hal-hal yang begini dapat yang perlu berdoa. Kita perlu bagaimana membangun negeri kita tercinta ini. Malam saya jalan
jalan ini bisa dibuat perumahan masyarakat. Kita perjuangan ini Pak. Saya bantu bapak memperjuangkan. Saya tak minta duit, ongkos pesawat saya tanggung sendiri. Cuma ongkos pesawat bapak lah nanggung. Ya, sebab bapak masih ada honor, saya kan tak ada honor. Bisa kita berjuang ke Jakarta. Insya Allah bisa Pak. Ke Bapenas. Rumah miskin ini mana? Rumah rakyat ini, PU. Kita jumpa Menteri PU. Saya kenal, alhamdulillah Pak. Biarpun narapidana kenal juga lah, ya. Itu yang perlu dan kita perjuangkan. Kita perjuangkan jalan-jalan, kita pergi ke PU. Itu yang harus kita. Dia dapat nanti kita tinggalkan bapak nanti kan tak selamanya bapak jadi ketua DPRD, ya nak. Tak pilih-pilih kunci, ya nak. Selagi kita menjadi ketua DPRD, selagi kita menjadi bupati, kita sumbangkan tenaga dan pikir kita untuk Kabupaten Pekanbaru. Jangan bapak yang jadi ketua DPRD duduk buka ketupat buku banyak ini nak. Bapak perjuangan insyaAllah ini bagai sekian ini sudah bagus. Saya di sana Pak, datang orang Bugis 6 orang. Dia minta ini pembentukan provinsi Riau Pesisir. Nah, ini provinsi Riau Pesisir ini jadi Pak. Ya apa jadi. Saya targetkan 3 bulan ini jadi provinsi Riau Pesisir. Saya kenal semua orang tuh. Saya kenal semua orang tuh. 3 bulan lagi provinsi Riau Pesisir ya. Sekarang yang jadi masalah kita, apakah ibu kotanya di Penggalis atau ibu kotanya di Bagan Sejati? Itu sekarang yang kita rebut. Kalau sudah terjadi provinsi Riau Pesisir itu tidak kurang dari 1.000 orang kita menerima pegawai. Anak-anak kita bisa masuk. Anak-anak bapak mana yang sudah berselesai bisa jadi pegawai. Sekarang masa pencarian susah. Nah, kita rebut supaya ibu kota provinsi Riau Pesisir itu di Bagan Sejati. Tapi jangan dibagi betul. Tapi namanya dibagi antara kita buat nanti antara Sinaboy dan Baghdad. Kita cari tanah kosong. Saya kemarin bicara dengan orang pusat, harus siapkan tanah 400 hektar untuk perkantoran provinsi Riau Pesisir. Nah, ini anak-anak kita dapat ini Pak, anak bapak dapat. Utama kan dia anak-anak anggota DPRD ini lah. Ya, kalau udah bagus bisa Pak, diurus bagus-bagus insya Allah dapat. Nanti saya kasih petunjuk lah. Bukan kasih petunjuk, kasih informasi lah. Petunjuk sudah boleh saya ini kan anggota rakyat biasa, kalau anggota dewan. Bapak ngasih petunjuk sama saya. Ini bagaimana provinsi Riau Pesisir itu, kalau bapak setuju, ibu kotanya Bagan Sejati antara Sinaboy dengan Bagan, atau antara Sinaboy dengan Dumai. Kira-kira 1 km atau 2 km dari Sinaboy kita buat kota baru. Buat kota baru Pak. Jangan dibakar. Kalau sudah terjadi nanti provinsi Riau Pesisir ibu kota di Bagan Sejati, Bagan Sejati ini menjadi kota media. Berarti wali kota. Ribet kan? Nah, berarti Bupati Rokan Hilir kita pindah ke mana? Kemarin datang orang muda sama saya waktu jadi Pekanbaru. Tolonglah Pak kami menjadi Rokan Tengah. Saya tanya masa minta tolong dengan narapidana? Andai Bapak lah. Kali itu dah kita jadikan nanti hidup. Wujud itu Kabupaten Rokan Tengah. Kalau perlu nanti Bagan Batu itu kita jadikan kota media. Kubu kita jadikan kabupaten. Anggota dewan tambah banyak. Ada mata pencari kawan dapat jadi anggota dewan, ya Pak. Kemudian juga anak-anaknya bisa jadi pegawai. Banyak sekali keuntungannya Pak Ketua. Kalau dapat kita menciptakan itu banyak keuntungan. Saya akan bantu bagaimana provinsi ini wujud dan perjuangkan bagaimana ibu kotanya di
bagasi kaki. Meskipun dulunya tidak bagasi kaki, kita buat bagasi kaki. Ini Bengkalis sangat berambisi, betul tak? Bengkalis minta betul. Kemarin datang orang dari Bengkalis, 6 orang suka miskin. Minta dia manggil saya ayah, minta ya supaya kotanya di Bengkalis. Saya tengok dulu lah. Saya dah jumpa dengan Pak Muldoko, kepala staf Hidayat. Jadi saya mau pulang pun terima. Tolong Pak, InsyaAllah Pak. Ayah enggak apa, orang sana manggil saya Datuk Pak. Kalau orang di Bandung semua manggil saya Datuk. Sebut aja sebut. Bapaknya kalau saya ini orang keturunan orang Malaysia. Jadi kalau orang Malaysia, saya digelar Datuk. Saya kira manggil Datuk. Terima kasihlah yang benar. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini. Pak Ketua DPRD, Pak Sekda, dengan Pak Bupati kemarin juga saya beritahu dengan Pak Yatno. Sekarang dia non-aktif kan? Non-aktif karena mencalon lagi jadi bupati. Saya terlambat lepas semua, kalau cepat saya lepas semua ini, mampu saya mencalon dulu. Terlambat lepas, nampak itu kalau menjalur saya terserahlah mau pilih tak pilih, terserahlah. Cuma saya kembali kalau saya mencalon berat juga, payah juga menang. Coba dibantai lagi oleh calon lain. Kita jangan pilih mantan narapidana. Itu salah saya calon lagi lah. Ini Pak harapan kita Pak Ketua, pimpinan Dewan. Saya bantu Pak. Kita masukkan dana pusat itu kepada rakyat. Apa yang harus kita bangun? Kalau saya rumah rakyat perlu kita bangun. Kita minta agak-agak 300 unit rumah rakyat. Nah, cuma nanti kalau setuju Pemda Rokan Hilir supaya rumah rakyat cantik, yang dikasihkan tipe 36. Kita jadikan tipe 60, tambah duitnya. Nah, kalau setuju ini, kalau tipe 36 itu tipe tu lah. Sudah kita jadikan tipe 60. Masyarakat pun kita bimbing masyarakat bagus-bagus. Itulah yang bisa kita perjuangkan. Termasuk yakin dapat Pak. Yakin Bapak. Nanti Bapak Ketua DPRD. Nanti saya di Jakarta saya beritahu orang itu ke DPRD Rokan Hilir mau jumpa Bapak. Tolong. Bapak jumpa. Bapak pun harus pura-pura tak kenal dengan saya. Ya. Kalau kenal itu tahu ke kaki itu marah dia lah. Saya kira itu yang dapat bersambung dengan pada hari ini. Tidak lain harapan kita bersama bagaimana kita memajukan kampung halaman kita ini yang diberi nama Kabupaten Rokan Hilir. Karena itu dulu tidak semudah itu memperjuangkan kabupaten ini. Saya masih ingat saya itu ketua DPRD Kabupaten Galis. Saya ikut menandatangani terbentuk Kabupaten Rokan Hilir. Dan orang Galis itu marah. Nah, akhirnya saya sebagai ketua DPRD pindah ke daerah pemilihan, pindah ke Rokan Hilir. Alhamdulillah sampai Rokan Hilir masih dipilih orang jadi ketua. Jadi mula-mula tak mahu dia orang, terus saya dia dah sini jadi ketua. Saya tak jadi ketua saya tak ada masalah. Jadi ketua, cuma nak Rokan Hilir ni, kan? Itu yang perlu Pak. Kita jangan ada tujuan Pak, bagaimana membangun Kabupaten Rokan Hilir. Itu tujuan kita pertama. Soal partai politik mau menang pemilu itu lagi. 4 calon. 4 calon kan juga ya? 4 ya? 4 calon bagi. Bapak lah milih. Kalau datang tanya sama saya. Saya kemarin situ sedang garuk-garuk tangan. Begini tangan saya. Ini Pak Nan nomor 4 ini. Saya tangan saya gatal ini. Coba betul enggak. Kita belum ada buat pilih Pak. Belum ada buat pilihan. Bapak terserah. Tapi ini bagaimana orang yang mau membangun kampung halaman kita ini. Orang yang bisa memperjuangkan dana pusat tersebut masuk ke daerah. Jangan hanya dana kita yang ada di sini. Itu pada penting. Orang bagaimana bisa
kesian dengan orang-orang yang miskin. Kalau kita menolong orang miskin berpahala, Pak. Kita banyak pahala. Itu yang dapat kami sampaikan dari ini. Mohon maaf atas segala. Kalau ada kesalahan dalam sambutan saya ini, saya mohon maaf tak sengaja, Pak. Kadang-kadang saya tegak muka ni macam bupati gue, sudah tak ada buat itu dah. Lupa. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita semua dan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi